tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa pembongkaran pagar laut ini akan berjalan terus-menerus hingga nantinya pagar laut ini akan terbongkar semua sepanjang 30,16 km. Dan memang jika nantinya pagar laut ini akan dibongkar hingga siang ataupun sore hari, keesokan harinya akan terus berlanjut. Pagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kami atas nama Menteri ATR BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik, dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparannya. Tidak ada yang kami tutupi, karena memang fungsi daripada aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti bahwa kita siap dikritik dan siap dikoreksi oleh siapapun, oleh masyarakat. Kalau memang terjadi ada kesalahan akan kita koreksi. Dan ini menunjukkan dengan adanya aplikasi Bumi, pihak-pihak pejabat kami maupun petugas kami di lapangan tidak bisa serta-merta akan berbuat semena-mena, karena kalau berbuat semena-mena publik pasti akan tahu dan publik akan bisa mengendorse untuk itu semua. Saya kira ini penjelasan resmi dari kami. Saya kira sudah cukup. Tidak akan kami buka tanya jawab supaya tidak melebar kemana-mana. Kasih kesempatan kami untuk bekerja. Insya Allah dalam waktu singkat kami akan bisa kasih keterangan yang lebih detail dan lebih jelas lagi. Saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sudah cukup detail. Poin kedua, terhadap berita yang muncul di media tentang seakan-akan bahwa sertifikat atau yang muncul itu di atas laut atas nama PT Kapuk Niaga Indah, itu tidak betul. Karena kalau ini yang muncul di media kan, itu bukan di Kohot, tapi ini di Jakarta Utara. Kohot itu Tangerang, ya kan? Ini itu satu hal, ini lain. Kalau yang ini sudah sesuai dengan prosedur, karena ini yang di Kamal Muara terbit tahun 2004 dalam bentuk SHGB atas nama PT Kapuk Niaga Indah. Yang ini terbit di atas HPL, dan itu tanah hasil reklamasi. Karena tanah hasil reklamasi, HPL-nya atas nama Pemda DKI, SHGB-nya atas nama mereka yang melakukan reklamasi. Jadi kalau ini prosedur, kami sampaikan apa adanya. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini kita katakanlah dibuat gaduh gara-gara pagar laut di pantai Tangerang. Dan hari-hari ini pemerintah dalam hal ini Angkatan Laut yang diperintah oleh Presiden telah melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut. Tapi yang menarik, pagar laut itu ternyata sudah punya sertifikat, bahkan hak milik sama hak bangunan. Jadi mungkin hanya di Indonesia ada hak bangunan di atas laut, dan nggak jelas bagaimana cara membangunnya kalau lautnya masih ada. Tapi itu ternyata hanya sementara, karena sedimen yang mereka kumpulkan di pagar tersebut itu nanti akan menjadi daratan, dan di situ rupanya yang akan dibangun sepanjang 30 km.
Dan kira-kira dari pantai itu 1 kilo. Jadi bayangkan berapa tambahan tanah di situ yang akan terjadi. Dan selain dari setelah bersertifikat yang konon atas nama 2 PT yang katanya itu juga anak perusahaan dari Agung Sedayu Group, sehingga tuduhan jatuhnya kepada Aguan pemilik dari Agung Sedayu Group. Dan sehingga ada yang mengatakan kalau laut aja sudah dipagar, yang belum dipagar di Indonesia itu mungkin cuma langitnya aja yang belum. Karena itu kita ingin diskusikan malam ini sejauh mana ini kegaduhan ini yang telah menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia pekan-pekan ini. Saya akan undang yang pertama bicara dulu Muhammad Rofi. Tunggu dulu. Ahmad Kozinudin, koordinator tim advokasi melawan oligarki, rakus perampas tanah rakyat. Jadi oligarkinya dibilang rakus. Silakan Ahmad Kozinudin. Terima kasih Bang Karni. Katanya Anda tadi ikut merobohkan. Kebetulan saya tidak ikut Bang. Tadi kami bagi tugas yang ke lapangan, Bang Edi Mulyadi, Bang Saididu dan yang lainnya. Saya kebetulan tadi tapping juga di Rahma Sarita. Oh begitu. Ya. Bagaimana Anda menjelaskan persoalan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terus terang yang pertama, kegiatan pembongkaran pagar laut hari ini yang dilakukan sejumlah kementerian dan lembaga, saya apresiasi. Tapi saya tegaskan itu bukan sebuah prestasi. Kenapa saya apresiasi? Akhirnya negara hadir hari ini setidak-tidaknya untuk menjalankan fungsinya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya nelayan, sehingga nelayan tidak terhalang untuk bisa mengakses sumber penghidupannya melaut yang sebelumnya terhalang oleh pagar laut. Terlepas ini belum memuaskan, saya apresiasi. Tapi yang kedua, saya lihat ini bahkan belum menjadi prestasi. Bahkan pembongkaran ini menjadi konfirmasi gagalnya negara menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada rakyatnya. Kalau negara hadir, saya kira pagar laut ini tidak menunggu menjadi 30 km. Saat 1 meter saja negara sudah hadir dan segera mensterilisasi hak publik yakni laut agar setiap warga negara bisa mengakses hak publik tadi tanpa halangan. Selanjutnya, saya tadi sempat melihat statement dari Menteri ATR Pak Nusron Wahid yang sebelumnya saya agak khawatir begitu. Agak khawatir dalam dua perspektif. Kekhawatiran saya yang pertama adalah parameter untuk memberikan sanksi dan hukuman dalam bentuk evaluasi termasuk mencabut SHGB dan SHM yang kemarin sudah disebutkan ada 263 HGB dan 17 SHM, itu adalah ukurannya adalah garis pantai. Dan disebutkan bahwa koordinasinya akan diukur mulai garis pantai dari peta geospasial di tahun 82, 83 sampai yang terakhir. Saya khawatir jangan-jangan ada penyempitan dan juga perluasan batas pantai sehingga banyak SHGB yang sebenarnya ilegal diselamatkan karena berada di belakang garis pantai seolah-olah sebelumnya tanah daratan terkena abrasi sehingga jadi berwenanglah BPN mengeluarkan SHGB tersebut. Tapi konferensi pers hari ini saya sebenarnya sudah lumayan ya terklarifikasi tapi tetap masih misteri. Karena statement Menteri ATR hanya menjelaskan HGB dan SHM yang di luar batas garis pantai
ditinjau, bahkan dalam bahasa yang tegas dibatalkan. Karena PP 18/2001 sebelum sinking yang dikeluarkan oleh BPN itu berusia 5 tahun, mereka punya kewenangan secara pribadi dari BPN untuk bisa membatalkan. Ya kalau SHM itu kan nanti lewat Kanwil. Cuman tidak didetailkan dari 263 tadi mana saja yang dibatalkan. Dari 17 SHM itu mana saja yang dibatalkan. Jangan-jangan yang dibatalkan hanya 5 biji HGB. Selebihnya tetap disimpan menunggu kita masyarakat diam, terlena, dan muncul kembali SHGB tadi karena memang belum dibatalkan. Hari ini kita sebenarnya pengen tahu secara rinci, Pak Menteri yang dibatalkan itu sebut dong. HGB perusahaan mana? Apakah yang selama ini terafiliasi dengan aguan itu semuanya dibatalkan? Atau jangan-jangan Pak Menteri hanya bermain kata-kata? Hanya menyebut yang di belakang garis pantai itu aman, yang di luar garis pantai dibatalkan. Tapi kita tidak tahu yang mana yang masuk dalam garis pantai, yang mana yang di luar garis pantai yang klaimnya dibatalkan. Selanjutnya Bang, saya kecewa dengan Kementerian ATR. Kalau masyarakat mungkin mengapresiasi. Saya kecewa, bahkan kecewa berat. Mohon maaf Bang, Kohot itu hanya satu desa di Kecamatan Paku Haji. Sementara kalau kita bicara pagar laut ini bukan hanya satu desa. Data kami menyebutnya setidaknya ada di Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Paku Haji dan Mau. Di Paku Haji saja itu ada 2 desa lain yang ada pagarnya, yakni Desa Keramat dan Surya Bahari. Di Kosambi ada Dadap dan Salembaran Jaya. Di Teluk Naga ada Muara, Lemo, Tanjung Pasir, dan Tanjung Burung. Sementara di Mau ada Karangserang dan Ketapang. Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa yang diekspos ke publik hanya di desa Kohot saja, yang ada 263? Asumsi kita berarti ada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu HGB-HGB lain di atas laut. Karena pagar tadi membentang di beberapa kecamatan sampai Karangserang, bahkan sampai Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Saya bahkan punya data. Data dari korban perampasan tanah. Kenapa Bang saya membentuk tim namanya tim advokasi ya melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Saya buat definisi batasan yang dimaksud merampas tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridoan. Baik karena harganya semaunya, apalagi tanpa diberi harga, apalagi dengan ancaman intimidasi. Kami punya data. Jadi yang sedang dirampas itu bukan hanya kawasan laut Bang. Kalau laut itu adalah hak publik dan pantai. Ada juga tanah yang kewenangannya negara yang dirampas, yakni di darat. Bentuknya apa? Sungai, jembatan, jalan-jalan. Diuruk itu. Kemudian ada hak milik rakyat yang sebagian ada baru gire, sebagian ada juga SHM. Yang diambil oleh oligarki properti rakus yang kami sebut perampas rakyat. Siapa oligarki itu? Saya sebutkan di gugatan. Karena kami juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754/PD3/2024/PN JKT-PST yang kami layangkan 30 November yang lalu. Dan hari ini sudah sidang ketiga. Besok sidang keempat masih kurang legal standing Airlangga Hartarto. Karena Airlangga Hartarto walaupun menteri ternyata dia tidak ngerti hukum Bang. Kami gugat pribadi yang datang staf menteri atas nama negara dengan surat tugas begitu. Saya lanjutkan. Di darat itu ada, nanti cross check BPN juga saya minta bekerja juga. Jadi jangan hanya menindaklanjuti setelah ramai di publik. Ini perkara sudah lama sejak 2018. Jadi sebelum Pantai Indah Kapuk itu punya status PSN, proyek status strategis nasional yang sebenarnya hanya 7.555 hektar. Ini sudah banyak masalah. Coba bayangkan, ada 900 hektar NIB yang di atasnya ada sertifikat atas nama pribadi baik HGP, juga ada korporasi pribadi hak milik, juga korporasi HGB. Itu hanya 3 orang, dimiliki 3 orang, 900 hektar. Ada yang atas nama Engcun Gojali, ada yang atas nama Freddy dan Henry. Ini kan nggak mungkin ada hak milik 900 hektar atas nama pribadi. BPN gimana ini kerjanya begitu loh. BPN selalu berdalih. Kami hanya melayani apa yang secara formal sudah dilengkapi. Masalah materialnya bagaimana bukan kewenangan kami. Dan sebenarnya pencabutan pagar laut hari ini Bang,
itu belum membuka misteri. Soal pagar laut terindra itu udah dari dulu bukan misteri, semua tahu ada pagar laut. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan oleh negara itulah siapa yang masang. Siapa yang mendanai, untuk kepentingan apa itu pagar ada. Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran tadi. Saya sudah datangi KKP, saya sudah minta audiensi, saya sudah sebut nama ke KKP. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan sebagai kontraktornya, ada Ali Hanafi Ahlijaya. Dan Ali Hanafi Ahlijaya itu orangnya aguan. Kenapa negara berhenti pada status pencabutan? Kenapa negara nggak bertindak mencari siapa yang melakukan pencabutan, siapa yang membiayai, untuk apa? Dan ini sudah jelas kejahatan. Ya pelan-pelan dong. Nggak bisa, Pak. Artinya hari ini baru mulai gebrakan. Nah kalau mau dicari kan tinggal. Oke, saya coba ikutilah. Kalau itu dilakukan oleh swasta bolehlah, seri. Tapi kita ini negara, Bang. Bisa bekerja secara paralel. Yang saya sayangkan, justru institusi yang berwenang dalam penegakan hukum awal-awal itu seolah ikut melindungi. Misalkan Polair menyatakan kami belum menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus pemagaran laut. Padahal statement pejabat seperti ini tabu bagi proses penegakan hukum. Harusnya yang dia sampaikan adalah kami sedang melakukan penyelidikan dan tolong tunggu info lebih lanjut dari kami. Itu seolah-olah kan melindungi. Yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono, aneh ini orang, menteri satu ini. Dia sudah bisa membahas motif daripada pagar itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan sedimentasi nanti akan teruruk lama-lama menjadi daratan. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Kalau begitu dia sudah tahu yang memagar. Nah saya punya data lain, Bang. Ini sebenarnya adalah prakondisi untuk menguasai wilayah laut untuk nantinya direstorasi menjadi daratan sebagai asas untuk industri properti. Saya sebut Pantai Indah Kapuk. Karena semua data yang saya miliki, informasi keterangan saksi menuju kepada Pantai Indah Kapuk, bukan yang lainnya. Yang kedua, proses merampas itu menggunakan saran hukum di mana ada kolusi dan korupsi antara oknum, pejabat, tapi saya sulit untuk mengatakan ini oknum karena terjadi secara sistematis, masif, dan brutal. Karena semua terlibat dari desa, kecamatan, kemudian notaris, ujung produk akhirnya di BPN. Nah kalau HGB menteri, karena kewenangannya ada di menteri kalau HGB untuk korporasi. Saya dapat data itu. Kalau saya yang hanya mengandalkan kerja-kerja advokasi secara mandiri bersama kawan-kawan yang kebetulan di tim kami ini memang punya kepedulian kepada rakyat, makanya kami pun sudah dapat data yang sebegini. Bagaimana kalau ini dilakukan oleh negara yang punya sarana prasarana, alat kelengkapan, sumber daya, bahkan anggaran. Kenapa berhenti hanya pemagaran? Dan saya khawatir kita nanti diminabobokan dengan kasus pemagaran setelah dicabut seolah-olah perkara selesai. Kejahatan yang terstruktur. Nah saya sedihnya begini, Bang. Kalau kita ada konflik kedaulatan laut di Kepulauan Laut Natuna Utara, dulu Laut Cina Selatan, kita tak berdaya, wajar. Karena menghadapi kekuatan alutsista negara asing yang lebih hebat dari kita. Lah ini ada di garis bibir pantai. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat punya ketenteraman, jaminan bahwa negara ini akan memberikan rasa aman kepada kita. Padahal kalau kita kembalikan, ini saya mohon izin, Bang, kutip hadis Nabi, Nabi memberikan tafsiran seorang pemimpin itu seperti pelayan dan benteng yang melindungi rakyatnya. Al-imamu junnatun yuqatilu mi wara'ih wa yutaqabih. Pemimpin itu menjadi benteng yang rakyat terlindungi dari benteng seorang pemimpin gitu. Bukan justru dengan adanya pemimpin malah membuat rakyat takut karena pemimpin tidak bisa melindungi rakyatnya. Nah, dalam konteks pagar laut ini terus terang kami, Bang, rakyat jelas khawatir. Bagaimana kami bisa dilindungi dari serangan asing, serangan bom nuklir bahkan, serangan pagar laut saja nggak bisa diungkap. Dan ada lagi hal yang lebih penting, Bang. Saya ingin menegaskan sebenarnya kita tidak mewarisi negeri ini dari para founding father kita. Hakikatnya kita sedang mendapat amanah dari generasi selanjutnya
yang amanah negeri ini harus sampai kepada mereka dalam kondisi selamat. Tidak mungkin kita akan mewariskan negara kesatuan Republik Indonesia ini nantinya karena penguasaan tanah oleh oligarki, oleh aguan dan selanjutnya berubah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan. Ini bahaya ini. Dan yang paling penting menurut saya dalam persoalan ini adalah ada tindakan yang secara implisit saya baca bahwa kebijakan yang diambil soal pagar laut ini adalah prakondisi untuk mencari jalan keluar dan penyelamatan terhadap kerusakan kejahatan yang sudah menjadi pengetahuan publik yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau mau bukti mungkin bapak-bapak yang hadir di sini, Bang Karni juga bisa saya ajak bagaimana sungai diuruk dan kemudian mata pencaharian hidup rakyat dari sungai itu menjadi mati karena sungainya diuruk. Mau enggak mau akhirnya terpaksalah dia jual tanah tadi dengan harga yang murah. Terjadi ini. Jadi kita ini hidup di negara yang merdeka tapi seolah-olah kita masih dijajah. Bedanya, makanya saya sudah memberikan satu tafsiran saat ini. Bedanya kita dulu dijajah asing, sekarang dijajah bangsa sendiri. Makanya hari ini Pak Prabowo Subianto sudah pada posisi, dalam tanda petik ya Bang ya, sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Ini sudah perang yang levelnya di puncak. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Berarti ada perlindungan negara kepada oligarki. Sederhana, apa parameter negara melindungi rakyat dan parameter negara itu melindungi oligarki? Hari ini jelas sudah semua ada kejahatan. Harusnya negara segera mengambil. Pertama, cabut status PSN-nya. Kedua, hentikan proyek PIK 2 ini, baik yang di area PSN atau di luar wilayah PSN, karena di lapangan itu terjadi penyelundupan hukum yang ini menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Yakni apa? Penyelundupan hukum materi tentang ini PSN pada wilayah yang hanya 1.755 dinarasikan seolah-olah sampai 9 kecamatan bahkan sampai 1 kecamatan Tanara yang ada di Serang. Itu pengakuan mereka, kenapa saya jual tanah? Pak, nggak berani Pak, ini status PSN Pak. Kalau kami menolak nanti dilawan negara. Daripada kami nggak dapat duit tetap digusur, nggak apa-apa deh 150.000, nggak apa-apa deh 50.000, nggak apa-apa lah 35.000. Makanya Bang Saididu ngobrol santai, saya makan di PIK harganya 200 atau 150.000. Sudah berapa meter tanah nih harus dijual oleh orang-orang yang menjadi korban begitu. Nggak etis. Dah kalau hari ini memang negara hadir, umum yang pertama kalau ada huru-hara itu hentikan dulu, diaudit. Audit yang pertama tentu secara kinerja. Audit kedua secara keuangan. Audit yang ketiga, ini yang paling penting adalah hukum. Apakah ada perbuatan melawan hukum? Apakah ada penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 1999, 3999 tentang tindak pidana korupsi. Karena saya bisa pastikan Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita. TNI dan juga Polri. Kenapa? Enggak mungkin Bang, ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu enggak tahu, TNI AL itu enggak tahu, polisi enggak tahu, kecamatan enggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa nggak tahu, nggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut. Tidak ansih soal itu. Tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Apa taruhannya? Taruhannya adalah masa depan negara. Bukan hanya eksistensi negara hari ini, tapi masa depan negara. Makanya saya tegaskan, kita tidak sedang mewarisi negara dari para pendahulu kita, tapi kita mendapatkan titipan amanah negara dari generasi selanjutnya. Maka negara ini harus sampai kepada negara selanjutnya, kepada periode pada anak cucu kita, generasi selanjutnya dengan selamat. Jangan sampai anak cucu kita nanti mendakwa kita karena mereka mendapati negara bukan lagi milik mereka. Baik. Ini yang paling penting. Makasih. Ya, coba Anda begitu nggak sabar, saya lihat.
Karena Presiden Prabowo yang baru dilantik belum 100 hari juga sampai hari ini. Jadi Anda udah berharap semuanya itu udah dia tertipin. Mungkin tahu pun dia baru pekan-pekan ini. Bulan-bulan awal itu mungkin belum tahu bahwa ada pagar di laut. Lah, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Kita lihat ke depan follow up-nya. Apa setelah itu? Bolehlah, mungkin Bang Karni punya pandangan seperti itu. Tapi saya punya pandangan lain. Kenapa? Harus ada yang mengontrol begitu. Kalau semua kepercayaan ini kita serahkan kepada pemerintah, mohon maaf, saya berani jamin pagar laut ini dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Ini sudah dilaporkan sejak 7 bulan yang lalu, Bang. Prabowo dalam pengertian presiden nggak tahu, iya. Tapi presiden punya alat kelengkapan negara. Kalau presiden tidak tahu itu berarti ada yang salah. Bisa presiden yang salah karena nggak tahu, bisa lingkaran ini yang menutui persoalan rakyat sehingga presiden tidak tahu. Karena itu boleh, oke, kita kasih kesempatan presiden. Tapi dalam narasi bernegara itu nggak berlaku 100 hari, 1 tahun. Sejak dilantik, disumpah sebagai pejabat presiden Republik Indonesia, maka sejak saat itu dia harus menjalankan konstitusi. Dan salah satu konstitusi itu dia harus melindungi rakyatnya. Ini yang tidak ada. Terima kasih. Baik. Sekarang giliran Muhammad Ropi Muklis. Alhamdulillah. Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Baik, terima kasih Bang Karni Ilyas. Izinkan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada khususnya Bapak Presiden, Pak Prabowo, beserta seluruh kementeriannya yang hari ini menjalankan tugas. Perlu diketahui bahwa pemimpin kita, termasuk menteri-menteri kita ini bentuknya adalah manusia. Manusia itu pasti ada batasan, ada ruang, ada waktu, apalagi Pak Presiden, Pak Prabowo itu baru dilantik dan masih menjabat belum sampai 100 hari. Jadi ketika seperti yang disampaikan oleh Mas Hosinuddin yang kepingin semuanya itu serba cak-cek, serba nggak bisa begitu, semua ada aturannya. Nah, Bang Karni, kadang-kadang kita ini jangan terfokus ya kepada persoalan pagar laut semata, tapi di saat para pemilik tanah atau warga yang memiliki tanah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, ada permohonan di tahun 82, itu juga harus diperhatikan. Apakah ada orang ketika warga masyarakat yang tanahnya hilang atau mengalami abresi, ada kepedulian negara, ngasih mie 1 dus, 2 dus. Tadi pagi saya juga komunikasi dengan beberapa warga yang ada di sana, saya panggil, saya undang yang tua-tua, Pak Karni. Itu gimana ceritanya? Beliau cerita tanah saya 3 hektar menjadi 400 meter persegi. Artinya bahwa tanah yang lagi rame itu seperti yang disampaikan oleh Pak Said itu kan laut bersertifikat. Ini narasi-narasi yang penuh banyak husnudon, suudon, banyak fitnah, banyak framing-framing jahat. Tidak ada laut bersertifikat. Yang ada adalah tanah warga yang mana di situ sudah mendapatkan surat. Ada, saya punya kenal namanya Pak Hendra itu, Bang Karni. Pak Hendra ini datang, dia punya tanah seluas 92 hektar. Karena mungkin saya sering mengedukasi, mengadvokasi masyarakat tentang PSN PIK atau proyek PIK. Jadi beliau ini datang karena saya membuka pengaduan. Kalau ada perampasan, penggusuran, intimidasi, datang ke kantor kami BKN, kami akan membantu menyelesaikan jika punya sertifikat maupun ahli waris yang memang itu sudah ada. Itu kumpul Kiai Banten saya selalu buka hotline layanan itu Bang Karni.
Kemudian Pak Hendra ini bilang bahwa tanahnya ini kok ada patok masuk plotting epik kayaknya. Lalu kami komunikasikan berdasarkan hasil tabayun selama ini, tiap ada persoalan saya confirm nih ke legalnya PIK, ke yang bagian pembebasan lahan PIK, ke yang master plan PIK. Nah dari situ dapat keterangan, Gus kami tidak akan beli tanah yang berbau air laut. Lalu kemudian petanya Pak Hendra yang 92 hektar itu dikasihkan ke saya foto, saya sampaikan tuh kepada pihak PIK. Ternyata 3 jam saya dapat jawaban, Gus maaf ini tanahnya berbau laut, kami tidak bisa mengambil. Masa nggak bisa, ini orang kasihan butuh, yang penting dibeli berapa, nggak bisa, itu aturan di kami. Nah itu clear. Nah kemudian Pak Karni, masalah persoalan tanah abrasi ini, kalaupun sekarang misalnya dari keterangan Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, jadi Menteri ini sudah kerja, sudah menghasilkan, masih aja yang namanya Mas Khosinuddin itu nggak ada puas-puasnya. Mungkin Mas Khosinuddin ini harus ditunjuk jadi menteri apa gitu. Yang sekiranya mengerjakan sendiri gitu loh. Yang namanya manusia itu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun gitu loh. Jadi berilah ruang, berilah waktu, berilah kesempatan. Namanya orang baru memerintah. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Terus kenapa Bang Khosinuddin tadi cerita sungai diuruk. Nah, bahasa sungai diuruk. Sungai diuruk itu kalau tidak dikembalikan misalnya, kalaupun itu terjadi, saya sudah dapat data itu Bang Khosinuddin dan itu sudah clear. Memang ada kesalahan dari pihak proyek, mungkin karena nggak tahu kontraktornya, tiba-tiba langsung itu dan itu sudah diperbaiki. Artinya begini, negara kita negara hukum. Saya senang kalau Bang Khosinuddin mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membantu masyarakat mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar. Bahkan Bang Khosinuddin walaupun kita ini beda pandangan nih, saya berpihak kepada PSN PIK misalnya atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya jangan Pak Said pribadi Didu. Mas ya. Oke. Apa? Jangan ke pribadi terus. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Ya betul-betul. Kita ngomong. Bukan. Kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi Iya, jangan ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni, ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Enggak laut yang bersertifikat, makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu warga boleh ada bata, yang... tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, baik Bang Karni, baik. Terima kasih. Jadi persoalan terus kemudian negara apa itu NKRI menjadi NKRA, Masya Allah kok bodoh banget kita misalnya kalah sama satu orang misalnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi? Masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu, PIK dalam hal ini, itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk menara syariah. Jadi framing bahwa kita ini,
Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Nah, negara kita negara hukum, Bang Hosinuddin, kalau memang ada yang katanya Bang Hosinuddin dirampas, digusur, sungai diuruk, terus kemudian nah itu diadvokasi, didata, bila perlu dilaporkan. Tapi ketika tidak bisa dilaporkan, misalnya cukup bisa dikomunikasikan, ya dikomunikasikan. Inti daripada adanya hukum adalah untuk bagaimana mencari solusi, mencari jalan keluar itu. Saya mungkin itu Bang Karni mungkin nanti lebih banyak kita dialog, pada prinsipnya adalah kita semua saudara. Kita apresiasi Mas Nusron, kita apresiasi Menteri KKP, Menteri Angkatan Laut, kan itu permintaan sampean-sampean juga. Supaya pagar laut ini, kan begitu. Tetapi tolong diberi kesempatan. Nah, hari ini termasuk dari utusan ATR BPN, itu juga hadir dalam rangka untuk menjawab itu semua, untuk mengedukasi itu semua. Tapi kalau negara ini disudoni terus apa mau dibikin pilpres lagi bulan depan? Kan enggak begitu gitu loh. Ya pemerintah memang perlu dikontrol, pemerintah perlu dikoreksi. Tapi ngoreksinya jangan memaksakan kehendak, itu yang kami tidak setuju. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, kalau Anda bersikap netral pada situasi yang tidak berkeadilan, maka Anda dalam hal ini sudah berpihak pada yang menindas. Ketika seekor gajah menginjak ekor tikus dan dia bilang bahwa dia netral di gajahnya, maka tikus tidak akan menghargai kenetralan itu. Desmond Tutu, Uskup Agung Afrika Selatan. Kita lihat saja. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya akan terhubung dengan Profesor Rohmin Dauri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Profesor, sebetulnya saya kepingin naruh Prof terakhir. Tapi saya dengar kesehatannya baru dalam rangka pemulihan. Jadi terpaksa saya dahulukan supaya lebih cepat istirahat. Prof, bagaimana pandangannya terhadap kasus ini? Tentu Prof dari rumah mengikuti apa yang terjadi. Iya, buat saya Bang Karni ini merupakan ibroh atau pelajaran, ya lesson learned untuk bangsa kita yang luar biasa mendasar, ya. Dan sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena setelah saya cermati gitu ya, ini semacam membuka kotak Pandora gitu ya. Kotak Pandora betapa disfungsionalnya gitu ya. Institusi kenegaraan dari mulai tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai pusat begitu ya. Yang kedua adalah bahwa ini kan pelanggaran hukum gitu ya. Bahwa sudah faktual gitu, pembangunan pagar laut itu tanpa izin dan itu nobody doubt it gitu ya, udah faktual, nggak boleh ada yang membantah. Kalau ada yang membantah ya berarti
pembela penjajah kita gitu ya. Yang saya maksud penjajahan, teman-teman, bukan berarti penjajahan fisik, tapi penjajahan politik dan ekonomi gitu. Yang berikutnya adalah Pak Nusron Wahid, saya kira membuka kotak Pandora yang baik itu. Jadi kalau siapa tadi Mas pembicara sebelum saya itu, Pak Nusron udah jelas Mas Holis tuh ya. Beliau nyatakan bahwa HGB itu dan SHM yang sekitar 263 itu bukan di tanah daratan, justru terletak itu di perairan lautnya itu sendiri begitu ya, gitu. Dan ini lagi-lagi Bang Karni melanggar Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Karena memang kalau urusan pemanfaatan ruang laut atau PKPRL yaitu persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut itu adanya di KKP Bang Arif. Dan Pak Tergono sudah sangat firm tidak pernah mengeluarkan izin. Untungnya Pak Nusron sangat religius, beliau sangat soleh ya mengungkapkan bahwa sudah ada HGB dan SHM di laut Mas Holis, itu bukan di daratan yang Anda bicarakan tadi, itu justru di lokasi lautnya itu. Dan bukti lain setelah kita melihat Google Earth, ternyata pembangunan pagar laut itu started since 2022, sejak 2022 itu. Tapi heboh kan baru sekarang, itu pun Pandora yang lain bahwa betapa pemerintah kita itu pada umumnya bekerja itu kayak bangsa pemadam kebakaran gitu. Jadi kalau ada event, ada peristiwa ya lagi ngetop, hampir semua pejabat menangani itu, masuk TV, masuk koran, masuk medsos, nanti setelah 3 bulan, 6 bulan selesai, nggak kerja lagi. Itu harus diakui itu. Maka dari itu, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2023 atas nama James Robinson, Simon Johnson, dan Daron Arsemadur dari Harvard University mengatakan bahwa maju mundurnya suatu bangsa, ya kan, maju mundur, dicatat semua nih, maju mundurnya sebuah bangsa adalah karena faktor institutional arrangement atau kelembagaan gitu. Begitu disfungsional yang terjadi seperti Indonesia, negara yang kaya raya begini, ya kan, nikel 40% ada di kita, geothermal 70% ada di kita, kelapa sawit 80% ada di kita, di kelautan, sumber daya perikanan terbesar di dunia gitu, tapi negara kita masih miskin Bang Karli gitu. Kita tahu aja bahwa pendapatan per kapita rakyat Indonesia sampai sekarang masih $4.870 per orang per tahun. Padahal syarat untuk menjadi negara maju makmur itu minimal pendapatan per kapitanya itu $14.000 per tahun. Jadi dalam bahasa Tangerangnya ini masih jauh panggang dari api gitu ya. Masih jauh panggang dari api. Kemudian Bang Karli bisa baca Kompas edisi 9 Desember tahun 2022 bahwa menurut penelitian FAO dan IPB, ini mudah-mudahan Pak Prabowo dengar nih, untuk makan bergizi dan sehat, seorang Indonesia tuh hanya butuh uang 22.000. Bang Karli silakan tebak ada berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu punya uang segitu. Ternyata 187 juta atau sekitar 67% Mas Holis tuh. Nah, jadi 67% of our people do not have money per day to Rp22.000. Maka itu tercermin pada IQ kita, pada stunting kita. IQ kita hanya 78, kemudian produktivitas tenaga kerja kita kalah daripada Vietnam gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, sementara kita melihat timah digarong 300 triliun ya kan, nikel 1.000 triliun, kasus penambangan emas di mana tuh, di Kalimantan Barat ya, malah dilepas itu, mohon maaf orang Chinese-nya gitu ya. Nah, jadi saya berharap, saya kira semua narasumber yang hadir di sini, kita semua itu God chosen itu, orang yang benar-benar privilege itu di mata Tuhan karena kita cukup sejahtera dan seterusnya gitu. Mari bela negara kita. Jadi maksud saya disfungsional dari kelembagaan di tanah air ini, iya kan, kemudian aparat penegak hukum dan instansi yang terkait itu tidak mau menegakkan hukum, itu terjadi bukan hanya di sektor
peak dan di sektor pagar laut ini, tetapi juga di yang lebih dahsyat itu SDM. Waktu Pak Abraham Samad menjadi ketua KPK, beliau kan bekerja sama dengan UI dan ITB, Bang Karni. UI dan ITB, dua perguruan tinggi terbaik di tanah air tercinta, melakukan penelitian kalau pengelolaan nikel, tembaga, bauksit, ya kan, batu bara, oil and gas, you name it lah gitu, dikelola berdasarkan pasal Undang-Undang 33 Undang-Undang 45, maka setiap tahun menurut UI dan ITB kita itu dapat net benefit sekitar 20.000 triliun. Bayangin nggak? Kita sekarang kan APBN kita hanya 3.900, makanya Pak Prabowo bingung 7 keliling kan gitu ya. Untuk MBG butuh 400 triliun, untuk melanjutkan IKN dan seterusnya gitu. Jadi maksud saya para sahabat narasumber dan seluruh rakyat Indonesia ini merupakan pembukaan kotak Pandora. Enough is enough gitu, bahwa negara itu tidak hadir ya dalam hal menegakkan hukum ini, karena rules of law itu salah satu syarat kemajuan bangsa itu. Nah, aspek yang kedua bahwa saya Bang Karni anggota DPR dari Komisi 4 yang bertanggung jawab soal kelautan ini. Jadi mengapresiasi memang kinerja KKP dan TNI Angkatan Laut gitu. Tapi buat saya jujur itu, dan buat hampir semua, bukan hampir semua teman-teman di Komisi 4 yang jumlahnya 47 orang itu just too late, terlambat itu. Karena pembangunan ini kan sejak tahun 2022, dan Mas Holis ini 30,16 kilometer. Berapa ratus bambu tuh yang di bawah gitu. Padahal kita ada 6 instansi tuh di bidang kelautan yang punya kapal patroli itu, mulai dari KKP, kemudian Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polisi Airut, Bea Cukai, Kehutanan, satu lagi Perhubungan Laut, dan mereka pasti berpatroli di situ. Jadi ini kan pembiaran, makanya ini kotak Pandora. Mudah-mudahan Pak Prabowo benar-benar atas kerjanya, seperti waktu pidato beliau di 20 Oktober tahun lalu di gedung DPR, luar biasa itu. Kalau beliau melaksanakan pidato itu aja, insya Allah Indonesia baldatun thayyibah warbun ghafur, Indonesia yang maju, adil makmur dan berkeadilan tuh berdaulat itu akan tercapai. Jadi sekali lagi kami di Komisi 4 akan memanggil seluruh instansi terkait, not only KKP tetapi juga Pak Nusron Wahid dari ATR BPN, kemudian TNI AL ya, kemudian pihak-pihak yang kami sudah banyak mendapat laporan gitu ya, yang terindikasi, karena kami DPR tetap menggunakan azas praduga tak bersalah gitu ya, untuk memanggil ya pihak-pihak yang sudah kami mendapat laporan begitu ya, yang terkait atau terlibat dalam kasus pagar laut gitu ya. Dan yang berikutnya, kalau saya boleh jujur, ini serba dilematis memang tuh. Kita itu kan ingin tumbuh 8%. Saya setuju benar, saya udah nulis di Kompas bulan lalu gitu ya, bahwa kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, memang our economic growth, pertumbuhan ekonomi kita itu harus di atas 7% atau 8%, betul Pak Prabowo. Dan kalau lihat variabel pertumbuhan ekonomi kan ada 4 Bang Karl itu, investasi, ekspor, konsumsi, dan impor. Dan kalau negara yang mau maju itu adalah ekspor dan impor, investasi dan ekspor harusnya lebih besar daripada si konsumsi dan impor yang terjadi selama 10 tahun terakhir, iya kan? Itu konsumsi itu 56%, bayangin nggak? Impor 20%, jadi investasi dan kita memproduksi untuk ekspor itu kecil sekali, hanya 30%. Dua variabel kita. Makanya kita tetap negara menengah. Artinya apa yang saya ingin catat dengan hati-hati? Kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah, dan saya dan seluruh Komisi 4 akan memastikan bahwa dan mengawasi, karena salah satu fungsi DPR adalah pengawasan ya, untuk seluruh instansi yang terkait, KKP, TNI, kepolisian ya, kemudian mungkin kejaksaan nanti ya, dalam proses hukum itu harus bekerja transparan, dibuka secara adilnya ya. Tetapi juga
Ustadz Husnuddin ini menarik nih karena kita kan ingin kalau negara mau maju, memang kita harus menumbuh kembangkan entrepreneur itu, iya kan? Harus menumbuh kembangkan entrepreneur. Tapi maunya saya, Pak Husnuddin, Bang Karni, kemudian Mas Folis tadi yang setelah Pak Husnuddin itu entrepreneur yang seperti Hyundai, konglomerat yang seperti Toyota, iya kan? Konglomerat Mas Holis seperti Samsung itu. Saya kebetulan duta besar kehormatan untuk Korea. Apa itu? Jadi kerjasama dengan UMKM. Kalau ada proyek benar-benar dibuka secara transparan, kemudian proses ganti rugi, pembebasan lahan benar-benar didasarkan pada market value yang ada sekarang. Jadi singkat cerita, konglomerat yang nasionalistik, konglomerat yang mau memajukan bangsa dan negaranya adalah konglomerat yang juga punya social spirit gitu, jiwa sosial untuk berbagi. Ya, jadi itulah konglomerat yang kita inginkan gitu. Nah, cuman kalau aparat negaranya gitu kan mau disogok, mau dikasih saham kosong. Nah, kenapa saya ngomong gini? Ini mulai tadi sore Bang Karim mulai viral tuh. Mulai viral tuh. Ternyata salah satu pemilik SHM di laut itu kan ada seorang mantan pejabat itu. Bisa di Google sekarang loh, lagi rame gitu ya. Ya kan? Itu kan berarti praktek-praktek selama ini, kenapa teman-teman pengusaha itu menyogok, kemudian ini, karena menyogok social cost, biaya bisnis, biasa ekonomi itu menjadi tinggi, high ekonomi itu, Pak Husnuddin. Nah, untuk mengkompensasi itu, maka dia memeras rakyat gitu, ya kan? Jadi sekali lagi ini menjadi pelajaran ibroh yang luar biasa, Pak. Kita negara hukum, ya kita di DPR akan benar-benar mengawasi sampai tuntas bahwa siapa pelakunya, kemudian dihukum secara adil begitu ya. Tetapi karena kita juga mengharapkan entrepreneur dan investor, ya, sekali lagi Bang Karim, mohon maaf saya terlalu banyak baca kali ya. Ada profesor dari Essex University itu mengatakan bahwa suatu negara bisa maju tuh kalau jumlah entrepreneurnya 7% dari jumlah penduduk. Kita sekarang tuh baru 3% gitu. Jadi kita perlu Pak Agwan, perlu Pak Franky Wijaya, perlu Pak Hairul Tanjung, Mas Solis, dan seluruh rakyat Indonesia, tetapi lagi-lagi yang benar-benar menyayangi negara ini. Iya kan? Yang terjadi kan tidak. 2017 kenapa Pak Jokowi mengeluarkan tax amnesty? Karena beliau dapat laporan dari Menteri Keuangannya, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, bahwa ada 11.000 triliun, Mas Solis itu. Uang para konglomerat tadi disimpan di luar negeri itu. Iya kan? Jadi rupanya begitu ekspor itu, ya kan hanya 20% tuh yang dikembalikan di Indonesia, yang 80%-nya Bang Karim disimpan luar negeri. Maka saya bergembira ria, Pak Prabowo baru kemarin menetapkan bahwa devisa harus diatur ya, kalau ekspor dari kita harus 100% masuk di kita tuh. Yang dua kita lihat gitu, dalam setiap pembangunan konglomerat di kita, Mas Solis, Mas bisa lihat tuh derita teman-teman di Rempang itu di daerah Batang, ya begini, seperti kasus PIK ini, Mas. Ya, kemudian yang ketiga, kenapa para konglomerat kita itu saya nilai itu belum nasionalistik kalau saya bandingkan dengan konglomerat di Korea, di Jepang, di Jerman itu tidak melakukan R&D gitu. Dan yang keempat adalah gaji karyawan itu tetap kecil gitu. Kompas 2 tahun lalu Bang Kari seminggu berturut-turut tuh menurunkan laporan bahwa gaji pekebun sawit yang para pemiliknya menjadi orang terkaya 100 ke 200 di dunia itu hanya 6 juta udah bekerja 20 tahun. Itu yang menyebabkan economic inequality, kesenjangan ekonomi di tanah air itu lebar sekali gitu. Ya, jadi my point ya, saya bicara cukup panjang lebar ya, bahwa kita pun sekali lagi Mas Solis membutuhkan entrepreneur yang selama ini, cuman dari segala macam data yang ada dari kasus pertambangan nikel di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara itu kan bukti nyata gitu bahwa pertumbuhan ekonominya 30%, 20%, tetapi di 3 provinsi itu justru tingkat kemiskinan paling besar. Kenapa? Ada regional leakage.
bahwa benefit dari pertambangan itu bukan dinikmati oleh rakyat dan pemerintah setempat, tetapi dia bocor itu. Bocor ke Cina, ya kan, bocor ke Prancis, bocor ke Jakarta, dan seterusnya. Nah, kita semua rakyat Indonesia yang punya iman, saya yakin tidak ingin itu. Kebiadaban pola pengelolaan di sektor ESDM, energi dan sumber daya mineral, juga terjadi di sektor kelautan dan juga di sektor real estate semacam ini gitu. Saya kira itu Bang Karni, saya betul-betul lagi masa pemulihan karena baru Kamis lalu menjalani operasi lutut kiri gara-gara badminton terlalu semangat itu ya. Jadi masih agak nyeri memang. Tapi mudah-mudahan melalui ALC ini semua kita menjadi bernawa itu untuk kemajuan dan kedaulatan bangsa ini. Kalau ada pihak-pihak yang menjadi pendukung ya atau pelindung gitu ya, korporasi yang negatif atau jahat selama ini, mudah-mudahan melakukan taubatan nasuha karena kita hidup bukan hanya di dunia, di akhirat. Dan ini menarik nih Bang Karni, ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa ternyata kenikmatan Allah di dunia itu hanya 1% itu. 99%-nya itu ada di surga gitu. Maka Allah itu berfirman dalam surat Al-A'raf bahwa walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bahwa jika penduduk suatu negeri, entah itu negeri Tangerang, negeri Cirebon, negeri Bukit Tinggi, negeri Indonesia, Mas Holis, beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan berkah. Jadi seorang yang beriman dan bertakwa nggak mungkin membela penjahat begitu. Karena dapat paling 10 miliar, 100 miliar ya, tetapi di akhirat nanti dilempar ke neraka jahanam gitu. Saya ngomong serius begini karena saya pernah jadi menteri, saya pernah difitnah luar biasa, saya anggota DPR, saya guru besar, so I know very well gitu mengenai jiwa ya. Dan seperti yang ditulis oleh Profesor Buya Safi Ma'arif itu, bahwa dekadensi moral di bangsa kita itu sudah pada titik nadir. Itulah inti utama ya. Kenapa saya katakan bahwa ini menjadi berkah ini kasus ini, karena akan membuka dan memperbaiki seluruh tata kelola pemerintahan dan pembangunan, tidak hanya di sektor pagar laut dan kelautan, tapi insya Allah di sektor SDM, kehutanan luar biasa gitu ya. Saya dengan almarhum Prof. Suhardi, mantan ketua Gerindra, pernah ngitung tuh. Kalau kita manage itu Bang Karni, kehutanan itu, Bang Karni, Finlandia itu sekarang negara dengan pendapatan per kapita 70.000 US dollar. Kita kan tadi baru 4.000 gitu. Tahu nggak Bang Karni? Bukan dari Nokia Bang, tetapi 40% produk domestik bruto dari Finland itu adalah dari sektor kehutanan itu. Luar biasa. Jadi nggak asal sebenarnya Indonesia itu sekarang masih miskin, masih tadi stunting, gizi buruk, IQ 78 gitu ya. Kalau para pejabatnya itu beriman dan bertakwa. Karena korupsi itu bukan hanya dalam bentuk sogokan uang 100 miliar, tetapi kebijakan yang tidak meninggikan gitu ya kebenaran dan kepentingan publik atau rakyat, itu justru yang paling dahsyat. Bang Karni, saya kira begitu, dan saya mohon izin saya ikuti terus selama tubuh saya masih bisa bertahan, karena kita tahu ALS itu bukan salah satu acara yang paling terbaik dalam hal untuk mengedukasi ya dan untuk menyadarkan orang-orang yang lagi mabuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Semoga cepat pulih Prof. Amin. Sekarang giliran Andi Azwan, Wakil Ketua Jokowi Mania. Terima kasih Datuk Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, malam ini saya bisa bertemu pejuang-pejuang masyarakat terpinggirkan. Ya, dengan kasusnya adanya pagar laut, akhirnya terbuka mata kita ini, seluruh Indonesia ini, melihat bagaimana kompleksitasnya permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita ini, dari hal yang kecil. Saya melihatnya bahwasanya apa yang dilakukan ini selalu bersinggungan dengan PSN dan PIK 2.
Ini kita harus memisahkan ini PSN dan PIK 2 ini gitu. Karena ini beda PIK 2 dan PSN itu. Kalau kita bicara PSN ini memang sejak pemerintahan Pak Jokowi bulan Maret ya 2024 sebelum berganti memang sudah diresmikan untuk PSN itu. Tapi ini punya tujuan yang cukup mulia juga. Artinya bagaimana mengangkat nanti kepariwisataan Indonesia dengan istilah tropical coastline itu bisa menjadi suatu ikon kepariwisataan Indonesia ke depan. Karena kalau kita lihat di Jakarta ini mana sih istilahnya daerah-daerah pariwisata yang menarik gitu loh. Ya kita lihat satu adalah Taman Mini Indonesia Indah, kedua adalah Kota Tua dan ketiga adalah Ancol. Apakah ada lagi yang bisa dieksplor yang nantinya akan mendukung ketiga tempat ini? Nah, makanya Pak Sandiaga Uno itu Menteri Pariwisata yang terdahulu, dia menyambut sangat antusias dengan adanya program untuk Tropical Coastline ini. Nah, sekarang terjadi carut marut ya gini ya, terus ada ya masalah katakanlah dengan pemilik PIK 2 ya, disebutkan dengan Agon, Pak Agon juga punya kontribusi besar untuk negara ini gitu loh. Kita tidak menafikan wah kita harus bela oligarki, tidak. Oligarki itu, corporate itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu loh. Mereka tidak akan bisa bergerak juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah butuh mereka juga untuk bagaimana membangun negara ini tanpa menggunakan APBN. Terlepas dari misalnya pengawasannya yang kurang, ya kita perbaiki pengawasannya itu gitu loh. Jangan menyalahkan pemerintah, ya, dikit-dikit pemerintah. Nah inilah hukum dan politik ini dicampur baur. Kalau hukum dan politik ya udahlah bermain politik itu kan apapun yang di mata dia, kalau dia itu adalah tidak senang, dia kan tidak senang terus. Tapi kalau dia pro, dia akan pro terus gitu loh. Nah ini akhirnya kita istilah Haji Agus Salim kita debat kusir nantinya. Tidak ada titik tengahnya di mana. Kenapa kita tidak melakukan suatu diskusi gitu ya. Diundang semuanya dan saya sangat tertarik tadi Pak Profesor. Nanti DPR akan memanggil semua stakeholder yang terlibat di dalam PIK 2 maupun di dalam pagar itu. Nah itulah negara ada di situ. Sama Mas Hoizudin ya. Hauzinuddin. Aku tak enak panggil Mas Udin aja Mas. Lebih enak Mas. Jangan ya. Oh iya, Mas Hauzinuddin. Nah ini ya janganlah dibilang NKRA. Mas. Negara Kesatuan Republik Aguan. Janganlah. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperjuangkannya luar biasa loh Mas. Jangan ada kata-kata NKRI itu Mas. Banyak yang tersinggung itu nantinya. NKRI, tetap NKRI. Itu diperjuangkannya luar biasa Mas. Berdarah. Mungkin kakek-kakek sampean juga melakukan perjuangan itu. Janganlah untuk itu. Dan juga jangan tadi, ya saya setuju, ya janganlah misalnya kita lihat dari pandang etnis itu jangan. Mereka punya kontribusi kok. Pajak di mereka kontribusi. Pembangunan juga dikontribusi. Banyak 165.000 ya PIK dan PIK 1, PIK 2. Itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Ya. Kalau misalnya yang terjadi, wah itu tadi ada ya pengki-pengki lah, ada antara desa dan sebagainya. Selidiki aja. Kalau itu melanggar hukum, sikat bawa ke kepolisian. Tegakkan hukum lah di situ. Dan kita juga jangan sudon gitu. Jangan menilai, wah semuanya ini pasti salah, jangan. Inilah aku bilang politik dan hukum dicampur baur jadinya begini gitu loh. Ya tadi kan Pak Romin juga bilang ya ini pejabat pengen tampil, pengen apa kan gitu karena melakukan hal ini. Janganlah. Kasihan masyarakat kita ini dibuat bingung gitu loh. Dan saya sangat apresiasi tadi Pak Menteri sudah mengatakan. Ya udah jelas 260 itu kita karena tidak peraturan pemerintah kan 5 tahun. Di bawah 5 tahun dia punya wewenang untuk mencabut itu. Silakan saja.
Yang penting jangan melanggar hukum. Karena itu juga pasti mereka punya, kenapa HGB itu keluar, kenapa sertifikat hak milik itu keluar. Pasti ada proses-proses yang telah dilakukan sama mereka. Gitu. Kalau kita sudah berpikiran negatif bahwasanya itu ntar lewat belakang nanti itu, ya susah kita bicara itu. Gitu loh. Nah ini kan ada bagian dari ATR BPN, dia kan jelaskan juga gitu. Memang ini harus terbuka dan terima kasih dengan Datu Karni nih. Dengan ILC ini kita juga membuka wawasan kita nih. Membuka wawasan kita bagaimana apa sih sebenarnya yang terjadi, bagaimana kita cinta NKRI ini dan bagaimana persoalan-persoalan ini masih banyak persoalan-persoalan yang menumpuk yang lebih besar daripada persoalan-persoalan yang ini. Itu saya Datu Karni. Baik. Sebagian besar orang tidak mungkin jadi kaya kalau dia hidup jujur. Dan sebagian besar orang tidak bisa hidup jujur kalau dia ingin jadi orang kaya. Margaret Patterson, penulis Amerika. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang saya ingin dengar dari Kabiro Humas Kementerian ATR BPN RI, Harrison Mokodompis. Terima kasih Bang Karni, abang-abang sekalian, Bapak Ibu. Pertama-tama tentu terima kasih mendapat kesempatan ini. Berbicara di sini betul tadi kata Bang Karni, bukan cuma menjelaskan apa yang belakangan hari ini kita nonton bersama dari perspektif ATR BPN, tapi juga ini mudah-mudahan merupakan sebuah proses edukasi juga kepada masyarakat yang pasti akan sangat membutuhkan layanan Kementerian ATR BPN, khususnya dalam bidang pertanahan maupun tata ruang. Mengurusi kurang lebih 120 bidang Republik ini bukan pekerjaan gampang. Itulah kurang lebih estimasi bidang tanah kita yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Maka kalau hari-hari ini masyarakat disuguhkan dengan adanya gambaran pendaftaran tanah yang diindikasikan jatuh di tempat yang tidak semestinya, itu juga adalah bagian dari proses pendaftaran yang hari ini bisa dilihat masyarakat karena Kementerian ATR BPN itu punya satu aplikasi yang bersifat terbuka. Publik bisa membuka sendiri, nggak pakai macam-macam password, namanya Bumi ATR. Ya. Dari Bumi ATR itulah bisa dilihat bagaimana proses pendaftaran tanah yang saya bilang kurang lebih 120 juta bidang tanah itu dilakukan oleh seluruh jajaran ATR BPN di seluruh Indonesia. Tanpa ada aplikasi ATR BPN itu, mungkin tidak terlalu gampang juga orang untuk mengetahui ini bidang ada di mana, ini bidang ada di mana. Inilah proses yang dibangun oleh pemerintah saat ini, oleh Pak Menteri, membuka ruang kepada publik berpartisipasi, melakukan social check balances. Apa yang dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR BPN hari ini. Dan itu terbukti hari ini, masyarakat at least bisa melihat ada 263 bidang, katakanlah begitu, di Kohot, Paku Haji kalau nggak salah itu, Kabupaten Tangerang. Nah Pak Menteri kemudian kita bisa melihat reaksi cepat itu sudah dilakukan pertama kali oleh beliau
pada hari Senin ketika bertemu dengan teman-teman media. Dalam kesempatan itu Pak Menteri menyampaikan bahwa terkait dengan apa yang saat ini berkembang, memang ATR BPN itu kan tidak mengurus pagarnya itu. Pagar laut itu kan bukan domain ATR BPN. Kita, apa yang kita keluarkan, produk hukum apa yang kita keluarkan, sertifikat. Nah, begitu kabar itu muncul, Pak Menteri kemudian menyampaikan bahwa beliau itu berterima kasih, masyarakat memberikan informasi ini dan akan segera melakukan penelitian. Penelitian tentu saja dua, eksternal dan internal, Bang Karni. Eksternal, karena gini, asas pendaftaran tanah itu dua. Pertama penguasaan fisik, yang kedua penguasaan secara yuridis. Bersatu dia, kawin dia, dinamakan pendaftaran tanah. Lahirlah sebuah produk atau legitimasi dari penguasaan tanah itu. Nah, melakukan proses memeriksa, mengevaluasi itu dimulai dari fisik dulu. Makanya tidak bisa sendiri, eksternalnya harus dilibatkan. Pak Menteri menyampaikan segera akan koordinasi dengan BIG dan itu dilakukan. Dilakukan untuk apa? BIG adalah pengampu data yang bisa menunjukkan kalau terjadi overlay peta secara tematik, maka tema pertanahan akan di-overlay dengan tema-tema lainnya. Antara lain tema batas garis pantai. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian, Pak Nusron sebagai Menteri ATR BPN. Tadi dalam konferensi pers di Tangerang, tadi pagi, beliau telah menyampaikan bahwa memang kita belum punya angka konkret berapa, tetapi agregasi dari 263 itu menunjukkan beberapa bidang itu memang kalau dari hasil overlay peta berada di luar batas garis pantai. Ya, jadi 263 ini tidak seluruhnya kalau kata hasil koordinasi tadi. Ya, ini yang harus dilihat bagaimana satu-satunya seperti apa itu tim saat ini, tim pertanahan, tim BIG semuanya sedang turun, pertanahan Tangerang. Nah, terhadap yang memang berada di luar garis pantai itu dilihat lagi. Kalau fisik selesai, dikonfirmasi, dikoordinasikan atau dicek, tadi saya bilang asas pendaftaran tanah fisik yuridis. Yuridis kita lihat, terbitnya HGB, apakah pada lahir pertama langsung HGB? Atau dia pernah lahir pertama jadi hak milik? Gitu. Mau hak milik, mau HGB pasti ada warkahnya. Pasti ada riwayatnya. Nah, riwayat ini kita BPN itu kan administrator Bang Karni. Meskipun tadi Bang Hosinuddin menyampaikan bahwa BPN selalu berkelit di balik asas material yang dia tidak punya, ya saya ingin menyampaikan kenyataan hari ini memang begitu. Asas formalitas terpenuhi, itulah yang dijalankan oleh administrator. Tinggal dicek, apakah dalam menjalankan fungsi ini ada prosedur yang dilanggar. Ada tahapan-tahapan yang tidak diikuti. Nah, implikasinya menjadi kalau pendaftaran tanah itu diatur berdasarkan SOP pendaftaran tanah itu, persyaratan formilnya diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010, itu publik bisa membuka, syaratnya apa saja, maka mekanismenya, apakah ini tanah negara, apakah ini tanah ulayat, apakah ini berasal dari girik, apakah ini berasal dari letter C, itu diatur dalam ketentuan di PP 24 tahun 97. Yang kemudian dilengkapi oleh PP 18 tahun 2021. Dalam proses pendaftaran itu, jika sekiranya menurut persyaratan administrasi ada yang tidak diikuti, apakah bisa dibatalkan? Ketentuannya bilang ada. Diaturlah pembatalan itu di dalam peraturan peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020. Nah, yuridisnya bilang atau aturannya bilang kalau kesalahan terbitnya sertifikat itu karena administratif, maka kalau dia masih berusia 5 tahun ke bawah, belum lebih dari 5 tahun, pembatalannya bisa lewat prosedur cacat administrasi. Tetapi kalau sudah berusia di atas 5 tahun, maka aturannya bilang harus melalui pengadilan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Nah, itu proses-proses yang biasanya dijalankan dalam proses pengecekan produk-produk hukum. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi seluruh masukan masyarakat yang luar biasa hari-hari ini dalam konteks apa yang kita sedang lihat hari ini. Kerjasama untuk menunjukkan bahwa mana yang pas, mana yang tidak pas, itu memang BPN tidak sendiri, Bang Karni. Tidak bisa sendiri, Bang Karni. Tidak bisa sendiri. Lahirnya sertifikat saya pikir abang-abang di sini sudah tahu. Tidak mungkin ujuk-ujuk, itu pasti harus ada cerita di belakangnya. Sampai kemudian terbit sertifikat itu. Dan berbicara sebagai sebuah lembaga atau instansi tata usaha negara, dalam hukum administrasi negara, itu kan kita mengenal atau minimal BPN sebagai salah satu lembaga tata usaha negara itu menganut asas contrarius actus. Dia adalah lembaga yang mengelahirkan produk karena kewenangannya, tetapi sekaligus pada kondisi tertentu dapat melakukan pengecekan, mengevaluasi, membatalkan produknya. Ini sesuatu yang harus publik ketahui juga. Artinya apa? Hari ini Kementerian ATR BPN adalah salah satu kementerian terdepan di dalam digitalisasi. Digitalisasi itu melakukan elektronisasi semua produknya. Masyarakat bisa melihat, silakan berkunjung ke bumi ATR BPN. Atau kalau mau lebih lengkap, silakan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Silakan, semua orang bisa melihat. Hari ini ada kabar di Bekasi, katanya sama. Hari ini ada kabar katanya di Surabaya, katanya sama. Itu riwayatnya semua bisa dilihat. Di mana itu? Nah, ini proses kontrol seperti ini dibutuhkan oleh pemerintah, termasuk oleh Kementerian ATR BPN. Tinggal dilihat yuridis formil lahirnya seperti apa yang salah di situ, atau apa yang tidak salah di situ. Kalau hari ini hasil pemeriksaan mengatakan salah, maka kita melanjutkan kepada tahapan berikutnya. Itu yang tadi sudah Pak Nusron sebagai Pak Menteri ATR BPN telah menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan dilakukan. Itu dari sisi produk ya. Dari sisi pelaksananya, kalau ditanyakan nanti gimana, kita tidak masuk ke ranah pagar. Pagar sudah diurusi lah oleh yang berkompeten di situ. Kita peduli dengan tata kelola pendaftaran tanah. Tata kelola pendaftaran tanah ini adalah bagaimana memastikan semua produk hukum lahir betul, tidak prematur, tidak cacat, tidak invalid. Bahkan ketika dibatalkan pun, pembatalannya harus betul. Tahapannya harus diikuti, karena kalau tidak dilakukan dengan betul, baik proses lahirnya maupun proses pembatalannya, ini berujung. Ini tidak akan berujung, muter-muter. Ini saya setuju sekali, semua harus bertindak cepat, tetapi cepat yang dimaknai oleh ATR BPN selain cepat juga harus precise. Harus precise. Ini yang saya pikir masyarakat harus tahu. Nah, dalam konteks ini Pak Nusron eksternal telah berkoordinasi dengan memerintahkan Dirjen SPPR, yaitu Dirjen di bidang survei pengukuran dan pemetaan, untuk berkoordinasi dengan BIG di lapangan. Sejak berapa hari, sejak sebelum hari Senin itu, seluruh unsur dari BPN Banten, khususnya Tangerang, itu telah dilakukan pengumpulan informasi oleh internal kami. Ya, ini kan tidak perlu kita sampaikan kepada siapapun. Buktinya data kan dari BPN juga, peta BPN juga. Nah, itu yang saat ini sedang dilakukan. Dan mari kita lihat kecepatan memproses atau mengungkapkan apapun itu harus precise. Precise, berkekuatan hukum, dan tidak boleh keluar dari data-data yang memang pada saat itu menjadi record atau menjadi rekaman terkait dengan lahirnya hak-hak ini. Saya pikir itu yang bisa menjadi pengantar diskusi Bang Karni, apa yang dilakukan. Saya pikir ATR BPN memang di situ fungsinya. Jadi kalaupun hari ini Pak Nusron sebagai menteri hadir di Tangerang, yaitu menunjukkan bahwa ATR BPN tidak menutup mata bahwa ada satu tugas dan fungsinya yang hari ini ditanyakan oleh seluruh stakeholder, oleh masyarakat. Bagaimana terkait dengan sertifikat yang diindikasikan munculnya dari mana? Dari peta BPN juga kan, dari aplikasi BPN juga yang kemudian diklarifikasi atau dipertanyakan oleh pihak-pihak, oleh masyarakat. Nah, ini saya pikir pengantar saja Bang Karnis, dan saya berharap tentu ini bisa cepat, kita semua berharap ini bisa cepat,
dan masyarakat bisa terang-menerang menilai sesuatu sesuai dengan koridor yang sebenarnya seperti apa. Terima kasih. Ada pertanyaan saya. Itu sertifikat baik yang HGB ataupun hak milik yang udah keluar ya. Selama ini yang lebih dari 263. Bagaimana dulu itu bisa keluar kalau prinsip di dunia itu nggak ada laut yang diberi sertifikat. Bahkan laut itu public domain. Artinya semua orang ikut memilikinya. Bagaimana bisa ada sertifikat di situ? Walaupun ini kan dilakukan oleh periode-periode sebelumnya. Tapi bagaimana riwayatnya bisa terjadi? Ya, namanya saja ATR BPN, P-nya itu kan pertanahan ya. Berarti sertifikat tanah gitu. Kalau ada jenis sertifikat air pasti bukan BPN yang mengeluarkan. Tetapi yang namanya riwayat tanah, baca historinya dulu. Kalau Warkah yang menjadi salah satu yang hasil penelitian BPN, ini ditengarai dasar dari penerbitan sertifikat itu ada sebuah dokumen GIRIK Bang Karni. GIRIK itu adalah surat pajak yang diterbitkan tahun 82. Nah, tahun 82 itu ada surat pajak, silakan saja dicek itu. Bagaimana situasinya pada saat itu. Nah, kalau laut, ya laut tidak ada laut bersertifikat kecuali laut ini telah melalui tahapan yang benar secara hukum, direklamasi dengan sesuai ketentuan di dalam aturan BPN. Reklamasi kalau dilakukan, maka yang terbit pertama kali itu kan HPL, hak pengelolaan oleh negara, dipegang oleh negara. Yang di atasnya dapat diberikan hak yang sifatnya private, HGB, hak milik dan lain sebagainya. Nah, proses ini apakah dilalui atau tidak silakan itu kan dicek, dilihat seperti apa. Tapi hari ini ya kita lembaga negara seperti ATR BPN ini kan ya mohon maaf sekali lagi, kita tidak berandai-andai, tidak beropini, kita pegang data saja. Riwayatnya seperti apa silakan diperiksa. Kami juga punya sistem internal APIP yang bisa memeriksa entah orangnya, entah dokumennya, itu kita lakukan hari ini. Tapi sekali lagi tidak ada sertifikat yang ujuk-ujuk terbit, itu tidak ada. Itu ada semua ceritanya. Pasti ada riwayatnya. Silakan nanti kita lihat hasil pemeriksaan seperti apa di dalam dan di luar. Ya kita terimalah itu sebagai sebuah hasil dari pendalaman-pendalaman yang publik inginkan. Saya pikir itu Bang Karni. Baik, terima kasih Pak Harrison. Sekarang yang terakhir, ini yang ribut dari awal. Said Didu, analis kebijakan publik. Terima kasih Bang Karni, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini betul-betul hanya mau fokus terhadap pemagaran laut. Supaya publik menjadi paham. Saya pikir hari ini kita harus bersyukur bahwa pemerintah hadir agar terhadap ributnya masalah tentang pemagaran laut. Karena itu kalau ini nggak turun, ini akan berlanjut. Saya membuka persoalan ini mulai Juni 2024. Dan saya sudah menyatakan ada pagar laut. Pada saat itu naik kapal saya, kok ada pagar laut. 2 Mei saya sudah tahu bahwa ada pagar laut. Dan saya ribut. Di ribut itulah saya dikasih nama macam-macam. Said Gaduh lah, apalah gitu loh. Pada ributnya saya karena saya melihat ada sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Kok ada pagar di laut. Nah itu pada saya itu masih 7, sekian kilometer. Bertambah terus. Dan supaya publik paham, ini sangat tidak masuk akal kalau tidak diketahui. Tempat pembongkaran tadi Bang Karni itu hanya sekitar 200 meter dari angkatan laut loh.
dari ini Angkatan Laut Tanjung Pasir. Nah, demikian juga di Pulau Cangkir itu dekat semua. Jadi menurut saya ini memang tadi baru negara kembali hadir menertibkan apa yang terjadi. Nah, publik harus paham kenapa sih ini pagar laut ini dan sertifikasi laut ini muncul akhir-akhir ini. Ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan istilah tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, nggak jelas lagi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang muncul PP yang mengatur tentang pengakuan kembali tanah musnah. Ya, PP 18/2021. Nah, sehingga proses-proses munculnya semua itu sekitar 2021 semua. Itu termasuk di Kohot di mana itu muncul semua tuh karena dianggap ada tanah musnah. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah? Itu kan persoalannya. Jadi persoalannya. Nah, nanti Pak dari BPN cek aja itu 2021 semua loh munculnya bersamaan di seluruh desa itu. Nah, jadi kalau publik bertanya, curiga, wajar dong curiga bahwa ada pensertifikat laut yang seakan-akan ada giriknya. Ya kan, itu kan sangat wajar. Nah, tapi kurang canggih mainnya menurut saya. Di PP tersebut diminta ada permennya. Permennya itu nanti Pak ini paham betul, itu sangat detail untuk bahwa itu panjang sekali prosesnya baru boleh diakui bahwa memang ada tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, abrasi apa segala. Itu panjang prosesnya, itu bisa tahunan. Itu di Permen nomor 17 2021. Nah, itu panjang sekali prosesnya. Nah, ini ke ujung-ujung tahu-tahu sudah muncul sertifikatnya. Dan itu ada timnya, tim lintas kementerian departemen. Dan itu diumumkan harus di media. Dan kita tidak pernah mendengarkan ada pengumuman tentang tanah musnah di Kohot, di Tanara, di mana. Tidak pernah kita tahu. Tahu muncul sertifikat. Nah, kelihatannya, dan ini yang paling tidak sempurna permainannya ini adalah dia lupa bahwa Menteri Sofyan Djalil menertibkan petunjuk teknis tentang pengakuan tanah musnah tersebut. Ada 3 hal yang dikatakan di situ. 1, bahwa yang boleh diberikan hak hanyalah masyarakat yang ada di tempat itu, tidak boleh nama lain, dan memang punya sejarah bahwa punya tanah itu, dan hanya boleh dimanfaatkan. Tidak boleh menjadi hak milik. Apalagi dialihkan. Nah, pengalihan menjadi HGB itu pengalihan berarti sudah melanggar. Jadi menurut saya terlalu sembrono mainnya kalau mau main untuk mengambil laut. Itu terlalu sembrono mainnya. Ini karena kita ini nggak bodoh-bodoh amat juga gitu kan. Nah, Bang Karni, kenapa mereka tertarik sekali daripada membebaskan lahan, merekayasa agar ada laut, karena sangat menguntungkan, Bang. Di pinggir laut sekarang, di PIK 2 itu ditawarkan 60 juta per meter. 60 juta rupiah per meter. Jadi kalau dia bisa ngambil laut 1 hektar, maka nilainya 600 miliar harga jualnya. Kalau 1000 hektar, kita bayangkan aja. Nah, jadi ini memang menurut saya kita semua harus berterima kasih bahwa ini terbuka. Sehingga tidak terjadi perampasan laut oleh kong kali kong antara pengusaha dengan penguasa. Nah, memang yang berat sekali kita begini problemnya adalah tadi saya tidak tahu mekanisme apa yang bisa kita gunakan karena begini.
sejarah tanah itu betul-betul seakan-akan hak monopoli BPN. Yang lain tidak, kalau kita di pengadilan tidak ada yang bisa membantah itu kecuali BPN. Jadi kalau BPN sudah main, selesailah masalahnya. Itu problemnya Pak. Jadi itu problemnya. Saya pikir ke depan kita harus punya mekanisme bahwa ini jangan satu tangan deh. Karena kalau BPN-nya nakal, maka dia bisa mengarahkan sejarah tanah Said Didu ke sejarah tanah Bang Karni. Itu bisa. Dan tidak sedikit terjadi seperti itu. Punya sertifikatnya, tahu-tahu sejarah tanahnya dianggap pemalsuan, maka masuk penjara lah mereka. Nih, itu Pak, bukan saya menyatakan ini. Tapi ini kita harus, saya orang sangat suka harus transparan sebenarnya. Tapi kalau sudah ada abuse of power, pengumpulan kekuasaan ke satu instansi atau satu orang, itu sangat bahaya. Dan yang sangat bahaya di pertanahan adalah betul-betul hak monopoli pertanahan adalah sejarah tanah. Pada saat kita mendaftarkan sertifikat, maka seluruh sejarah tanah pindah ke tangan BPN. Saya nggak pegang lagi. Nah, pada saat anak saya nanti yang nggak tahu sejarah tanah, maka bisa berpindah tanah itu. Itu kita harus kita harus akui bahwa itu ada titik celah yang sangat berbahaya dan tidak sedikit orang seperti itu tahu-tahu tanahnya dianggap bukan milik dia. Itu saya pikir, saya tidak menyatakan, ini susahnya kita kalau kita nyantakan substansi nanti disangkanya lagi. Ini saya berniat untuk perbaikan ke depan. Perbaikan ke depan bahwa itu tidak, menurut saya itu harus saya terima kasih bahwa ATR BPN semakin terbuka. Tapi saya menginginkan bahwa ada titik sangat krusial ATR BPN adalah penguasa tunggal keabsahan sejarah tanah. Itu. Jadi kalau saya di BPN maka saya bisa belokkan sejarah tanah kapan saja karena kewenangan ada di saya. Nah, saya kembali ke ini laut. Nah, dengan terbukanya sekarang maka terbukalah Bekasi, terbukalah Surabaya dan mungkin di kampung saya dengan punya bapak di Makassar juga tuh akan terbuka nanti. Di tempat-tempat lain juga akan terbuka semua. Nah, ini keterbukaan ini sangat penting. Jadi mohon kalau kami menyampaikan sesuatu janganlah dibawa-bawa ke pribadi. Karena itu tujuan saja untuk membuat keterbukaan. Kalau memang saya dilaporkan ini saya hadapi. Kalau memang ada hoax. Dulu dilaporkan saya itu karena hoax katanya karena mengarang-arang harga. Faktanya semua masyarakat melaporkan seperti itu. Nah, jadi gini, saya berharap tujuan kita negara baik, janganlah masukin Pak siapa tadi yang ini terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif. Yang menyingkirkan etnis lain. Tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan kebuatan itu harus sama. Saya setuju. Tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lainnya masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh. Itu bukan berdasarkan etnis, tapi ini adalah kesetaraan. Itu yang harus kita inikan. Oke, saya kembali ke masalah ini. Bang, karena saya tadi seharian di 2 jam di bawah laut berenang untuk mengetahui betul apakah bisa dicabut. Dan saya hampir 2 jam
dapat satu batang pun nggak bisa nyambut. Saking, dan saya menyaksikan betul bahwa ini kelihatannya memang itu, jadi gini, kalau kita lihat petanya, peta yang ada, sangat tidak masuk akal bahwa ada Girik itu luasnya sama. Dari situ aja udah ini pasti nggak masuk akal ya kan Pak, Bapak orang BPN nggak mungkin lah ada masa itu di Kohot itu kalau dicek itu kan 1,4 1,9 hektar semua tuh satu kotak ya kan Pak itunya ini pasti ada yang bikin. Jadi menurut saya biarkanlah kita sepakat semua biarkanlah hukum ini berjalan dan saya berharap dari BPR BTN ini udahlah. Kalau memang ada harus korban demi perbaikan nggak apa-apa ke depan. Supaya kita bisa bongkar semua permainan-permainan mulai dari desa sampai ke atas. Kita gunakan ini untuk memperbaiki bangsa ke depan. Jangan ada yang menutup-nutupi, biarkan saja hukum berlanjut. Dan saya pikir pernyataan Presiden Prabowo tadi sudah sangat-sangat tegas. Sangat-sangat tegas yang menyatakan meminta Kapolri dan yang terkait melakukan penertiban terhadap lahan termasuk yang sedang terjadi pantai, menjamurkan hutan dan lain-lain. Jadi saya pikir apabila seluruh Menteri Prabowo melakukan itu dan saya baru pertama kali mendengarkan seorang presiden tegas melakukan itu. Dari mulai dulu. Ini Pak Prabowo yang berani masuk kepada masalah penertiban penguasaan lahan. Dan karena ini persoalan yang sangat krusial. Bang Karni, pemirsa semua paham bahwa data saya ada 5 provinsi itu luas tanah, luas penguasaan tanah oleh konglomerat dan oligarki sudah lebih luas dari provinsinya. Dan kalau Pak Prabowo presiden bisa menertibkan ini, maka di provinsi itu akan punya tanah lagi rakyatnya. Sekarang ibaratnya tanah di situ, rakyat di situ nggak punya tanah lagi. Semuanya dikuasai orang. Nah itu saya pikir saatnya ATR BPN betul-betul karena presiden sangat tegas untuk penertiban. Mungkin kalau Pak Jokowi kemarin adalah penertiban sertifikat, maka mungkin ATR BPN motonya sekarang adalah penertiban penguasaan tanah. Itu saya pikir sangat-sangat penting karena saya pikir tanah ini kenapa sih Pak sangat penting. Coba kita bayangkan di wilayah yang hanya tidak sampai 1 jam dari Jakarta terjadi kasus seperti ini. Bagaimana di Kalimantan sana, bagaimana di Papua, bagaimana di Maluku, saya pikir akan terjadi semua. Dan saya ini sangat prinsip. Nah, saya katakan titip Pak dari BPN, periksa betul tentang laut ini. Karena saya punya hipotesa bahwa ini berpacu dengan waktu. Tapi kelihatannya yang mau memagar laut ini lupa petunjuk teknis Menteri Sofyan Jalil yang dikeluarkan 2022. Tahun 2022 setelah permennya dia keluar. Jadi saya takutnya udah keburu bikin sertifikat dengan luas sama. Tahu-tahu ada aturan teknis bahwa tidak bisa dialihkan. Nah dengan melanggar tidak bisa dialihkan saja. Dengan HGB terhadap PT itu sudah jelas melanggar keputusan menteri. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak membela. Ini nggak ada ini pengalihan hak saja menjadi HGB itu sudah melanggar aturan. Nah, yang kemarin saya agak was-was, itu karena pernyataan Menteri ATR BPN. Jadi yang bikin was-wasnya itu dua sebenarnya. Satu, Pak Presiden sudah menginstruksikan supaya ada diusut dibongkar dan diusut. Itu kata-kata yang berbeda. Kan memang kan dua kata-kata Pak Presiden itu pagar laut agar dibongkar dan diusut. Yang saya takutnya hanya dibongkar, tidak diusut, ya kan? Terus tahu-tahu muncul lagi pernyataan Menteri KKP menyatakan
ntar dulu katanya, siapa tahu ada isinya. Nah, siapa tahu mau belok nih, ya kan? Terus ketemu Menko Infrastruktur dan Menteri ATR BPN, keluar pernyataan, kita juga bingung nih, nah, dua-dua bingung. Saya sebagai orang biasa di birokrat, ini ada upaya pembelokan nih. Saya mohon maaf, saya 32 tahun di birokrat, jadi saya paham betul. Ini ada rencana pembelokan nih. Nah, terus tersambut juga di DPR menyatakan, kita bingung siapa yang mau dipanggil. Nah, sementara masih menyatakan kita belum tahu siapa yang punya pagar. Jadi saya pikir menurut saya satu agenda lagi yang paling penting adalah ini harus diungkap. Jadi jangan sampai nanti itu selesai masalah pertanahannya kita tidak pernah mengetahui siapa yang pagar. Itu menurut saya itu harus dicari siapa yang pagar supaya benar juga penegakan hukum dia. Jadi ada dua ini adalah membongkar tentang pagarnya, siapa yang punya, dan karena terus terang ini butuh biaya yang besar sekali untuk membongkar ini. Jangan sampai orang yang membongkar itu memagar itu tidak bertanggung jawab. Nah kalau nelayan yang mengaku itu memagar ya suruhlah dia bongkar kalau dia mengaku pagar itu. Jadi itu saya pikir Bang Karni, saya hari ini agak happy bahwa rencana besar untuk menguasai laut lewat Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 18 tahun 2021 itu kelihatannya bisa kita halangi karena terbukanya kasus ini. Jadi jangan ada yang merasa ini demi negara ke depan. Agar semua orang taat kepada aturan yang ada, tidak ada orang mereka bisa mengatur semua. Dan saya titip ke ATR BPN, betul-betul Pak, ini pertarungan integritas dan nama baik ATR BPN. Enggak usahlah takut-takut. Kalau memang ada yang salah, bongkar aja. Kalau ada aparat di Pemda juga terlibat, bongkar semua. Saatnya kita mumpung presidennya sangat mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Saidi itu bilang bahwa hari ini negara adil. Maksudnya selama ini gak adil? Saya hampir tiap hari selama 11 bulan ada terus di daerah itu. Dan saya 2 hari lalu datang mau naik perahu ini masih diusir preman. Dan saya tiap hari hampir diusir preman di wilayah. Itu. Di wilayah itu? Di wilayah yang diakui bahwa ini wilayah. Dan saya kayaknya, Said Didu itu CCTV-nya itu kayaknya matahari jadi CCTV mereka. Jadi tapi bismillah saya akan berjuang karena ini bukan untuk kepentingan pribadi saya. Bang Karni, halo. Tunggu dulu, saya lagi nanya. Pada satu hari Pak Said Didu itu bikin di Twitter. Ada tokoh besar yang tegas terhadap pelanggaran hukum reklamasi. Tapi diam dan tidak komentar pelanggaran hukum di PIK 2. Siapa ini? Saya tidak usah menyebutkan namanya karena ini memang saatnya kita melihat ini juga uji siapa yang memperhatikan rakyat dan tidak memperhatikan rakyat. Gitu. Ini saatnya kita menilai karena kita juga tahu bahwa jasa tanda kutip yang oligarki ini sudah nitip jasa di mana-mana. Siapa tahu memang sudah karena jasanya ada sehingga diam semua. Dan saya agak lama loh Pak nunggu partai bicara. Alhamdulillah udah banyak bicara. Baik. Silakan Pak Robi. Iya. Kalau mau nanya ya. Iya. Bukan menyerang. Betul, ya. Seperti tadi. Bang Karni, saya sangat menyayangkan ya. Kadang-kadang Pak Said Didu itu di hadapan televisi, di hadapan rakyat Indonesia seperti bijak, seperti orang tua. Kalau seperti yang disampaikan tadi kami bisa terima. Tapi ketika kemarin katanya berkunjung ke Tanjung Burung kalau nggak salah, selalu dinarasikan bahwa yang ngusir preman, disebut preman. Padahal itu warga yang ada di sana, yang memang betul-betul
merasakan dampak PIK, baik itu dampaknya baik atau kurang baik. Artinya apa? Masyarakat di sana itu Pak Karni tidak seperti yang dibayangkan Pak Said Didu ya. Contoh waktu rombongan Pak Said Didu demo di daerah Paku Haji. Itu di framing juga, padahal di situ warga masyarakat karena memang tidak ingin diprovokasi gitu loh. Nah, dinarasikan sebagai padahal itu warga asli gitu loh. Dinarasikan preman, janganlah seperti itu. Kalau warga asli itu dalam rangka untuk karena dia yang tahu persis persoalan atau dampak, karena di sana ada CSR, ada pendidikan, ada bantuan taman dan lain-lain. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan, kalau memang ada warga misalnya yang dirampas, yang digusur di era sekarang ya, EPIK itu bukan milik Pak Aguan Pak Karni, tapi dia perusahaan terbuka. Bang Said Didu juga bisa memiliki saham di sana gitu loh. Jadi narasi-narasi membenturkan pendemo dengan warga masyarakat, ini saya sampaikan mewakili warga masyarakat di sana. Kita ini di framing preman, padahal kita ini warga asli di situ. Sekian Pak Karni. Pak Rofi, poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta enggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli. Oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya, itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Jadi, saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok. Pak Said Didu kalau yang demo ya, yang Paku Haji itu warga asli. Yang bukan. Anda menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Sama Pak Said Didu juga sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana. Kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan boleh. Pak Said Didu. PSN adalah PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Paku Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya. Pak Said Didu, tidak akan ada asap. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah marah. Pak Said Didu, sampean berdemo boleh ya, sampean minta hak demo untuk dihargai. Tapi haknya masyarakat juga ketika melakukan menjaga agar tidak terprovokasi ya juga dia punya hak gitu loh. Begitu Pak Said Didu. Jalan, sampean membangun narasi masjid dirobohkan, mana faktanya? Kapan saya pernah ada di podcast, ada Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi. Ucapannya Mulyadi kok ke Anda? Bukan Bang Said Didu juga membiarkan gitu loh. Apa urusannya saya dengan Edi Mulyadi? Loh, karena sampean podcast kan sama Bang Edi Mulyadi. Begitu. Coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa nggak jawab aja? Ada nggak? Kenapa Anda nggak karena Anda membiarkan. Kenapa Anda membiarkan? Bang, kembali ke tema aja Bang. Saya sudah menyatakan, Bang Karni, orang seperti ini hanya mencari bahan konten untuk dirinya. Oh nggak bisa, justru Pak Bang Said Didu yang punya channel gitu loh, Manusia Merdeka, saya paham kok. Sampai membangun narasi, EPIK seperti terowongan Gaza, memang di sana ada Gaza? Nggak ada Gaza, itu Palestina. Itu terowongan Pertamina. Sudahlah Pak Said Didu. Ya cukup. Kayaknya perlu makan nasi goreng ini. Nggak cukup. Saya akan tutup acara ini.
menurut pikiran saya, jika kita tidak mengatur sampai titik mana uang besar diperbolehkan mengontrol proses politik di negeri ini, maka tidak akan ada orang yang akan membawa perubahan yang dibutuhkan dan memperjuangkan rakyat menengah dan bawah di negeri ini. Bernie Sanders, Senator Amerika. Kita ketemu ALC yang akan datang.